Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interior daylight. Jadi kita akan membahas tentang pencahayaan alami atau pencahayaan siang yang berkaitan dengan kebutuhan interior. Pertama-tama kita akan memahami dulu nih, tujuan pencahayaan alami itu apa saja. Jadi kalau menurut Norbert Lechner, dia menyatakan pencahayaan alami ini memiliki tujuan, tapi dalam pengamatannya ini dia lebih mengutamakan pencahayaan alami di area iklim subtropis ya, berbeda dengan area tropis. Jadi kalau tujuan pencahayaan alaminya adalah secara umum dia memiliki tujuan untuk mengumpulkan cukup cahaya ketika musim panas. Jadi ketika lampu listrik lampu listrik dapat dimatikan dan dia juga mengumpulkan sinar matahari sebanyak mungkin ketika musim dingin untuk membantu memenuhi permintaan pemanas atau penghangat itu. Lalu untuk tujuan khususnya pencahayaan alami sendiri, yang pertama ada 6 ya. Yang pertama itu untuk mendapatkan cahaya masuk lebih dalam ke dalam bangunan, baik untuk menaikkan tingkat iluminasi maupun untuk mengurangi gradien iluminasi di seluruh ruangan. Nah, ini maksudnya bahwa setiap bangunan belum tentu seluruh ruangannya bisa mendapatkan pencahayaan alami. Bahkan ada juga pada bagian tertentu di bangunan tersebut pencahayaan alaminya dia lebih tinggi daripada bagian bangunan yang lainnya. Kemudian untuk tujuan yang kedua adalah untuk mengurangi atau mencegah silau langsung dari jendela dan skylight yang tidak terlindungi. Yang ketiga, untuk mencegah rasio kecerahan yang berlebihan, terutama yang disebabkan oleh sinar matahari langsung. Yang keempat, untuk mencegah atau meminimalkan pantulan selubung dari skylight, jendela clerestory, dan jendela tinggi. Yang kelima, untuk menyebarkan cahaya melalui beberapa refleksi dari langit-langit dan dinding. Yang terakhir, yang keenam, yaitu ruangan yang memiliki sedikit tugas visual kritis dapat memanfaatkan pencahayaan alami dan sinar matahari sebagai estetika. Lalu ada beberapa strategi dasar untuk mendapatkan pencahayaan alami. Oke, kali ini Norbert Lechner juga menjelaskan dalam konteks pencahayaan alami di area iklim subtropis. Jadi ada 5 strategi dasar yang dibutuhkan. Yang pertama adalah orientasi bangunan. Karena ini di iklim subtropis ya. Jadi saat musim dingin, terutama yang diutamakan adalah saat musim dingin. Kalau musim dingin itu biasanya kan membutuhkan panas ya sebenarnya, karena kan musim dingin, jadi tetap membutuhkan panas, maka menggunakan jendela yang menghadap selatan. Lalu ada juga panas yang tidak terlalu dibutuhkan saat musim dingin, itu menggunakan jendela menghadap utara. Lalu untuk menghindari jendela hadap timur dan barat, untuk mengurangi silau dan panas berlebih saat musim panas. Jadi ketika musim panas kan hindari aja jendela yang menghadap timur dan barat. Untuk strategi yang kedua adalah pencahayaan melalui atap. Seperti apa pencahayaan melalui atap? Ini contohnya pada gambar yang ini. Jadi pencahayaan melalui atap itu ada 4 jenis ya. Yang pertama ini ada clerestory seperti ini. Kemudian ada monitor. Dia di bagian atap tapi ada di sisi kanan dan kiri. Kemudian ada sawtooth. Sawtooth ini bentuknya anggapannya seperti di gerigi atau gigi gitu ya. Seperti ini. Dia berjajar tapi atapnya miring. Kemudian ada juga skylight. Nah, skylight ini pencahayaan bukaannya ada di bagian atas atap. Ada seperti cerobong
menonjol sedikit gitu. Nah, seperti cerobong, nah di bagian atasnya itu. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan strateginya adalah bentuk. Karena kalau kita lihat pada sebuah bangunan itu pasti ada bagian-bagian yang mendapatkan ada area-area yang mendapatkan cahaya alami penuh, ada yang sebagian, ada yang tidak sama sekali. Nah, kalau misalkan bentuknya persegi seperti ini, maka area yang mendapatkan cahaya alami itu tadi sebesar 51%, sementara pada sebagiannya sekitar 33%-nya ini mendapatkan pencahayaan alami sebagian, lalu 16%-nya di tengah-tengah sini dia tidak mendapatkan cahaya alami. Sementara pada bentuk bangunan yang persegi panjang, dia sekitar 59% mendapatkan pencahayaan alami penuh, sementara di tengah-tengahnya sekitar 41% mendapatkan pencahayaan alami sebagian. Dan di sini tidak ada bagian yang tidak mendapatkan cahaya alami. Kemudian kalau bangunan tersebut berbentuk persegi dan terdapat void di tengahnya, maka seluruh bangunannya ini akan mendapatkan pencahayaan alami 100% gitu. Lalu strategi yang keempat adalah perencanaan ruangnya. Perencanaan ruang ini maksudnya apabila cahaya dari jendela menimbulkan gradien iluminasi yang berlebihan dalam ruangan, ini area yang dekat dinding belakang terlalu gelap dibanding dengan yang dekat jendela. Seperti ini. Oke. Untuk perencanaan ruang ini maksudnya untuk partisi kaca penuh atau sebagian akan memungkinkan pinjaman cahaya masuk ruang dalam bangunan. Nah, kalau pada perencanaan ruangnya ini ada bukaan, nah cahaya yang masuk ini bisa dipantulkan ke dalam ruangan. Kalau misal jadi diperlukan jendela atau juga bukaan kecil atau ventilasi, semacam ventilasi gitu. Ini biasanya dikenal dengan clerestory juga sih. Kemudian strategi yang terakhir adalah warna. Nah, untuk distribusi dan penetrasi cahaya yang baik itu ditunjukkan dengan pentingnya beberapa faktor pemantulan yang tinggi. Jadi misalkan pada gambar ini, nomor 1 ini, dia seharusnya memiliki faktor pemantulan tertinggi dibandingkan pada bidang yang nomor 2, 3, 4, ataupun 5. Gitu. Nah, berikut ini saya akan menceritakan saya akan menyampaikan beberapa contoh-contoh bangunan interior arsitektur ya. Ini ada beberapa contoh bangunan yang memanfaatkan pencahayaan alami pada bangunannya. Jadi cahaya alami dibuat masuk ke dalam bangunan. Sebenarnya pada contoh-contoh ini mengutamakan green living dan solar home. Jadi memanfaatkan pencahayaan alami untuk energi yang berkelanjutan di dalam bangunannya sebenarnya. Tapi saya akan memfokuskan pada pencahayaan alami saja pada bangunan ini. Yang pertama ini ada Rainshine House. Dia ada di Decatur, Georgia. Untuk arsiteknya adalah Robert M. Kane Arsitek. Jadi pada bangunannya ini kita lihat di pojok sebelah atas ini, bangunannya ini dia memasukkan cahaya alami melalui clerestory melalui sini dan memantulkan
cahaya alaminya ke seluruh ruangan. Kalau dilihat secara interior, nah seperti ini. Cahaya alaminya masuk ke dalam ruangan melalui clerestory dan juga jendela, lalu dipantulkan ke seluruh ruangan. Nah, bidang yang memantulkan ini tadi ada dari dinding, karena pada dindingnya menggunakan warna-warna yang cerah, kemudian material kayu yang digunakan pada atap dan lantai juga pada plafon dan lantai juga menggunakan material kayu tapi dengan finishing warna yang natural ya, tidak terlalu gelap. Begitu pula pada sisi sebelah kanan ini, bagian dindingnya juga masih menggunakan warna-warna yang cerah. Ini tadi yang pentingnya memasukkan cahaya alami ke dalam bangunan. Salah satu strateginya ya, memasukkan cahaya alami ke dalam bangunan, tapi sangat berkaitan juga dengan penggunaan warna pada interior bangunannya. Kalau warnanya gelap, maka suasana yang ditampilkan juga akan nampak sedikit suram. Sementara kalau menggunakan warna yang cerah, dia akan memberikan efek yang terasa lega gitu. Berikutnya adalah ini idea host, diambil dari Sunset Magazine. Dia dinominasikan Sunset Magazine pada tahun 2012 sebagai rumah yang rumah yang unik gitu. Pada bangunan ini, nah sebelah kanan ini kita sudah kelihatan ya dari fasadnya saja ada clerestory. Oh bukan, ini sawtooth ya sebenarnya. Ada clerestory di sini, memasukkan cahaya matahari ke dalam bangunan. Nah, masuknya interiornya nah seperti ini. Ruangannya terbuka, dia tidak ada pembatas-pembatas di dalam ruangannya, jadi hanya nampak area-area saja seperti ini, area living room, dan di sebelah sana area dining room. Dengan menggunakan warna-warna yang cerah, dengan menggunakan warna-warna yang cerah dan memasukkan cahaya alami yang masuk, maka membuat ruangan terasa lebih luas gitu. Contoh berikutnya, ini ada Hacienda HH. Dia di Alamo Heights, Texas. Arsiteknya Lake Plateau Arsitek. Nah, pada bangunan ini dia menggunakan konsep rumah ramah lingkungan. Jadi, secara visual dia menghadirkan cahaya alami masuk ke dalam ruangan dan memadukannya dengan koleksi seni. Oke. Kalau dilihat dari fasad bangunannya seperti ini, karena dia konsep rumahnya ramah lingkungan, dia fasadnya sendiri sudah banyak menggunakan material-material yang yang sifatnya alami ya, natural. Kemudian untuk pencahayaan yang pada siang hari, arsiteknya memanfaatkan cahaya yang ada dengan menggunakan jendela yang besar dan clerestory seperti ini. Maka di dalamnya sendiri kan konsep desainnya itu seperti galeri seni gitu. Nah, untuk pencahayaannya dia memanfaatkan cahaya alami pada siang hari. Jadi warna-warna yang ditampilkan di sini warna-warna yang natural, seperti warna putih, warna-warna naturalnya kayu. Supaya apa? Tujuannya sih supaya untuk menonjolkan benda-benda seni di ruangan sih gitu. Jadi dia memadukan pencahayaan alami dengan koleksi seni di dalamnya. Struktur bangunannya sendiri memaksimalkan ventilasi alami dan memanfaatkan cahaya matahari. Jadi ruangannya terasa terang, terasa lega gitu. Berikutnya ini ada contoh Caribbean Villa di Vique, Puerto Rico.
arsiteknya John Hicks Studio. Ini karena ini villa ya, sebenarnya villa ini satu bangunan, tapi di dalamnya terdapat beberapa ruang-ruang apa namanya, kayak hotel gitu. Jadi ruangannya untuk terdapat beberapa kamar lah ya gitu. Pada bangunannya sendiri sebenarnya dia menggunakan material dan di unfinished ya, tampaknya di unfinished, tapi dia juga bukaannya lebar besar-besar. Jadi dia memanfaatkan jendela yang besar. Dia memanfaatkan jendela yang besar ini fungsinya bisa untuk menggantikan pintu dan juga jendela tradisional, tapi pencahayaannya juga masih tetap masuk ke dalam gitu. Ini salah satu ruangannya ya, ini ruang kamar, kemudian dia langsung menerus ke balkon, jendelanya sebesar ini. Sebenarnya ini jendela tapi juga sekaligus pintu. Nah, tujuannya si arsitek ini juga membuat bukaan sebesar ini, dia ingin membuat kesan menyatu dengan alam. Maksudnya itu tidak ada pemisah antara bangunan dengan alam di sekitarnya, karena kan bangunan ini ceritanya berdiri sendiri, sementara di sekelilingnya itu seperti perbukitan gitu, tidak ada penduduk itu jauh, bangunan ini tuh agak jauh dari penduduk gitu, tapi dibuat terbuka seperti ini supaya tidak ada pemisah antara lingkungan alam, dan biar penghuni di villa ini juga merasa masih dekat dengan penduduk juga gitu. Berikutnya ini ada Veros House di Spring Prairie, Wisconsin. Arsiteknya Johnson Smelling Architect. Mungkin teman-teman bisa browsing ya. Ini saya rasa ini desainnya terkenal. Desain pada bangunan ini apa ya, sangat kontemporer ya. Dia lingkungannya juga dekat dengan alam, sehingga arsiteknya memanfaatkan lingkungan ini tadi dengan membuat bukaan-bukaan yang besar, yang besar supaya kesan alam itu tadi bisa masuk ke dalam ruangan juga. Jadi pada desain interiornya itu ditata untuk menciptakan ruang terbuka yang saling berhubungan. Jadi pada desain interiornya jarang ada sekat-sekat gitu. Tetap terbuka, open plan gitulah. Desainnya memanfaatkan cahaya yang masuk dari utara ke dalam bangunan melalui kaca polikarbonat tembus cahaya. Nah, jadi kalau dilihat pada dua gambar ini, jendelanya besar sekali, seolah-olah suasana di luar itu masuk ke dalam rumahnya, ke dalam bangunannya. Teman-teman mungkin bisa melihat Veros House ini, googling aja, ini banyak banget. Kalau teman-teman lihat juga di dalamnya ada denah juga. Mungkin bisa dilihat di Art Daily juga, itu ada denah di situ. Ternyata ketika si bangunan itu tadi open plan di dalamnya, maka dia memberikan peluang untuk cahaya matahari alami, untuk cahaya alami itu masuk dan masuk ke dalam seluruh bangunan, seluruh ruangannya gitu. Tapi kalau bangunan yang banyak pembatasnya, cahaya alaminya tidak akan merata ke seluruh bangunan gitu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini ada Leon Springs Residence di Bexar County, Texas. Arsiteknya Lake Plateau Architect. Pada bangunan ini dia mengkonsumsi energi menggunakan strategi pasif dan aktif.
tapi lebih besar menggunakan strategi pasif. Apa itu strategi pasif dan aktif? Jadi kalau pasif ini karena kita fisika bangunan 1 ini membahas tentang fisika yang pasif ya, karena semuanya kita dapatkan baik thermal, lighting, akustik itu kita dapatkan dari alami. Maka itu bedanya strategi pasif dan aktif. Sementara kalau yang strategi aktif itu tadi kita ngebahas tentang artificial light atau lampu, karena kan pencahayaan buatan, kemudian penghawaan buatan dari AC dan sebagainya, seperti itu. Semua ruangannya pada bangunan ini dia menggabungkan cahaya alami dan ventilasi silang. Jadi maksudnya, nah bangunan ini dia menggunakan material-material alami ya. Kemudian jendelanya juga besar banget, tapi juga ada ventilasi silang. Jadi ini tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada pencahayaan buatan dan menurunkan beban pendinginan dan meningkatkan kenyamanan penghuni. Jadi karena di situ iklimnya tidak panas dan lembab seperti di Indonesia ya, yang iklim tropis lembab. Di sana menggunakan pencahayaan pada bangunan ini menggunakan pencahayaan buatan dan memanfaatkan ventilasi silang. Kalau kalau matahari masuk langsung kan biasanya kan berbarengan dengan panas ya. Nah, pada bangunan ini karena menggunakan strategi pasif itu tadi, dia menggunakan pencahayaan alami dan juga ventilasi. Teknik surya pasifnya memanfaatkan panas matahari musim dingin dan dia juga meredam di musim panas. Seperti itu. Pada contoh berikutnya, ini ada Stinson Beach House. Dia ada di Marin County, California. Arsiteknya David Stark Wilson. Nah, bangunannya seperti ini. Dia ada di California tadi ya, di iklim subtropis gitu. Jendela sclerestory memberikan sinar matahari yang cukup. Jadi sclerestory jendelanya ini, nah yang bagian ini nih, jendelanya kan besar sekali, dia memberikan matahari cukup, mataharinya masuk ke dalam bangunan secara merata, kemudian dengan desain yang saya bilang ini kontemporer yang bagus ya, karena material yang digunakan sangat atraktif. Dia tidak hanya menggunakan kayu atau lantai yang tampak seperti semen aci, tapi di dalamnya terutama di dapur sini ada aksentuasi material yang sangat menarik, misal menggunakan warna burgundi ya, ungu burgundi pada backsplash-nya. Lalu untuk ornamennya ini menggunakan warna biru. Nah, dengan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan ini, interiornya tampak bagus gitu, tampak indah gitu. Sementara pada arsitekturalnya, dia menggunakan pagar kabel baja seperti ini dan ini supaya supaya penghuninya merasa tetap terbuka gitu, tidak terlalu tertutup, dia tetap terbuka dan bisa merasa langsung menyatu dengan area outdoor seperti itu. Jadi kalau misalkan menggunakan baja yang mungkin agak tebal atau besar mungkin terasa penuh ya, tapi ketika menggunakan pagar kabel baja seperti ini, yang kecil-kecil seperti ini, ada rasa terbuka dan lebih
lebih lost gitu aja gitu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, ini salah satu ruangan dari bangunan yang di California tadi ya. Jadi sinar matahari masuk ke dalam rumah melalui jendela di fasad selatan. Nah, seperti ini. Siang harinya diserap oleh lantai beton, malam hari memancar kembali. Jadi kalau karena jendelanya besar sekali, maka sinar mataharinya masuk ke dalam rumah. Kan lantainya menggunakan beton gitu. Tapi ketika malam hari, meskipun dingin, tapi tetap terasa hangat. Gitu. Karena, nah ini di kamar mandinya juga menggunakan skylight, tetap memanfaatkan cahaya matahari untuk pencahayaan di area kamar mandi. Jadi benar-benar mengurangi penggunaan energi aktif tadi. Begitu. Kira-kira itu contohnya. Untuk selanjutnya, teman-teman ada tugas individu. Kita akan mulai sedikit mengulik, belajar tentang pencahayaan alami. Jadi, teman-teman mencari 2 contoh bangunan yang menggunakan konsep desain pencahayaan alami. Tadi kan kita sudah belajar dari beberapa contoh yang sebelumnya. Teman-teman tugasnya adalah mencari lagi 2 contoh bangunan yang menggunakan konsep desain pencahayaan alami, kemudian menganalisa perbedaan pencahayaan alami pada kedua bangunan tersebut. Kalau tadi contoh-contoh yang kita pelajari bersama adalah contoh di area iklim subtropis, akan lebih baik lagi kalau teman-teman bisa memberikan contoh di area iklim tropis. Ya, tropis atau mungkin ada di area lain lagi mungkin diperbolehkan, dan setiap mahasiswa menggunakan objek yang berbeda ya, tidak boleh sama. Tugasnya simpel aja, dikumpulkan dalam bentuk PDF, maksimal 3 halaman A3. Jadi nanti boleh mengerjakan di Microsoft Word, PowerPoint, atau mungkin software lain yang teman-teman merasa nyaman mengerjakannya. Lalu tugasnya nanti di-upload menggunakan link yang akan saya share di grup ya, atau di ini caption YouTube ini. Oke, teman-teman, saya rasa materinya cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.